kita belajar, kita akan baca doa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya baiklah anak-anakku sekalian dan anak maca di rumah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan adapun pembelajaran pada hari ini yaitu pelajaran IPS dengan materi perubahan keruan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Dan adapun tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini anak-anakku sekalian, menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, termasuk letak dan luas iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora dan fauna melalui peta rupa bumi. Dan baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi, saya akan mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu bahwa ada beberapa benua yang pernah kita pelajari, ada 5. Yang pertama adalah benua Asia, yang kedua adalah benua Amerika, yang ketiga adalah benua Eropa, yang keempat adalah benua Afrika, yang kelima benua Australia. Ada 5 benua yang pernah kita pelajari. Saya mengingatkan kembali bahwa yang pernah dipelajari masalah geografis dengan iklim. Nah, tentu anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu geografis. Ya, geografis adalah keadaan suatu wilayah atau daerah dalam kenyataan di permukaan bumi. Itu adalah geografis. Nah, yang manakah yang termasuk di dalamnya anak-anakku sekalian? Yaitu bagaimanakah letaknya, bagaimanakah iklimnya, bagaimanakah luasnya, bagaimana geografisnya, bagaimana flora dan faunanya. Itulah yang termasuk geografis anak-anakku sekalian. Nah baiklah anak-anakku sekalian, dan adapun materi pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana keadaan tanah dan luas tanah Asia Tenggara dan benua lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan uraikan satu persatu keadaan tanah negara Asia Tenggara dan benua lainnya. Nah tentu kita ketahui bersama anak-anakku sekalian bahwa bagaimana keadaan tanah di benua Asia dan benua lainnya, termasuk iklimnya, itu kan tidak sama semua, sesuai dengan geografisnya. Nah baiklah anak-anakku sekalian, uraian materi keadaan tanah benua Australia. Benua Australia, bagaimana keadaan tanahnya? Keadaan tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara adalah tanah aluvial atau tanah endapan. Nah, kenapa dikatakan tanah endapan atau tanah aluvial anak-anakku sekalian? Karena tanah yang terbawa oleh arus sungai yang diendapkan, itulah yang dimaksud dengan tanah endapan atau tanah aluvial. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, bagaimanakah luas lahan benua Asia? Luas lahan benua Asia mencapai 40 juta kilometer persegi. Itulah keadaan tanah benua Asia. Kita akan lanjut. Bagaimana keadaan tanah Jepang? Ya, keadaan tanah Jepang anak-anakku sekalian, dataran tingginya subur dan dataran rendahnya tidak subur. Tetapi sekarang dataran rendah Jepang kini berubah menjadi subur. Kesuburan tanah meningkat di daratan rendah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kenapa pada zaman dulu keadaan tanah di Jepang itu dataran rendahnya kurang subur. Sekarang tanah daratan rendahnya sekarang sudah subur. Yang menyebabkan adalah dataran rendah sekarang sudah subur karena kemajuan ilmu dan teknologi yang ada di Jepang.
dan ilmu-ilmu pertanian yang punya ilmu pertanian untuk mengaplikasikan ilmunya bagaimana untuk meningkatkan kesuburan tanah dan bagaimana untuk meningkatkan potensi lahan pertanian. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, berapakah luas tanah Jepang? Luas tanah Jepang 377,975 km persegi. Itulah keadaan tanah Jepang. Dan kita akan lanjut. Ya, keadaan tanah Amerika. Bagaimana keadaan tanah Amerika, anak-anakku sekalian? Amerika Serikat memiliki daratan yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal terutama jagung dan dijadikan daerah peternakan. Nah, baik anak-anakku sekalian, Amerika Serikat di sini memiliki daratan yang sangat luas dengan cocok untuk dijadikan daerah peternakan. Karena dilihat bagaimana strategi tanah Amerika Serikat itu luasnya memadai, kemudian bahan pakan peternakan itu banyak sehingga bagaimana bisa dijadikan sebagai daerah peternakan. Dan berapakah luas tanah Amerika Serikat, anak-anakku sekalian? Luas tanah Amerika Serikat 9,834 km persegi. Ya, itulah keadaan tanah Amerika Serikat. Kita akan lanjut. Ya. Keadaan tanah Inggris. Bagaimana keadaan tanah Inggris? Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah bergunung-gunung di bagian utara dan daratan rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batu. Batu berusia lebih tua berada di barat dan utara, yang muda berada di timur. Itulah keadaan tanah Inggris. Dan berapakah kira-kira luas tanah Inggris, anak-anakku sekalian? Yaitu mencapai 130,279 km persegi. Itulah keadaan tanah Inggris, anak-anakku sekalian. Kita akan lanjut. Bagaimana keadaan tanah Australia? Ya, keadaan tanah Australia, anak-anakku sekalian. Tanah Australia itu dataran tinggi dan dataran pantai, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran rendah tengah memiliki ketinggian 200 mil di atas permukaan laut. Sedangkan plato bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia. Dan berapakah luas tanah Australia, anak-anakku sekalian? Yaitu mencapai 6,8,6 juta kilometer persegi. Itu keadaan tanah Australia. Dan kita akan lanjut. Itu dah top ini ele-ele. Pak Burhanuddin. Keadaan tanah Mesir. Baik, keadaan tanah Mesir, anak-anakku sekalian. Wilayah Mesir merupakan tumpukan pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Ada beberapa bentuk muka bumi utama, yaitu Pak, tidak ada suaranya, Pak. Nol 1 kilometer persegi. Ada nih.
Nah, itu keadaan tanah Mesir. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi pada hari ini. Dan sebagai kesimpulan pada materi pada hari ini, bahwa keadaan tanah yang ada di benua Asia dan benua lainnya tidak sama semua. Baik di segi iklimnya maupun di segi kesuburan tanahnya dan luas lahannya itu tidak sama semua. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, dan sebagai kesimpulan yang kedua bahwa tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara yaitu tanah aluvial atau tanah endapan. Nah, yang manakah yang termasuk tanah aluvial atau tanah endapan? Tadi adalah tanah yang terbawa oleh arus sungai yang diendapkan, itulah yang termasuk tanah aluvial atau tanah endapan. Nah, itulah materi pada hari ini anak-anakku sekalian. Semoga apa yang saya berikan mudah-mudahan dicermati. Dan sebagai motivasi anak-anakku di rumah dan anak macaku di rumah, bahwa marilah kita belajar dan terus belajar sebagai generasi pelanjut. Nah, demikianlah materi pada hari ini anak-anakku sekalian, dan maca bersama, belajar bersama. Salam maca dari SMP 318 Sinjai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.